Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, beliau Rektor YIN Syekh Nurjadin Cirebon, Bapak Haji Sumanta MAG, dan juga eh, Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, beliau Bapak Muhammad Maimun. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, walaupun kita berjumpa atau bertatap muka hanya lewat virtual, namun semoga tidak mengurangi nilai keberkahan kita pada sore hari ini. Berhubung narasumber kita nanti akan masuk. Nah, menunggu narasumber kita masuk nanti, kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu oleh ketua jurusan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Maimun, MA MSI. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Bapak. Maaf. Nah, bisa dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sosiologi Adab Dakwah, Bapak Dr. Ajam, para dosen di lingkungan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sudah hadir di sini Ibu Haja Umayyah, calon doktor MAG, beliau sekarang jadi sekretaris sekjur AFI. Kemudian yang kami hormati Saudara Fasfah sebagai Ketua HMJ beserta para pengurus HMJ Ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Syekh Nurjadin Cirebon. Yang kami muliakan pada sore hari ini yang insya Allah akan hadir yaitu Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Beliau adalah guru kita semua dan inspirasi dan ulama bagi umat Islam di Indonesia. Pada kesempatan ini HMJ IAT mengadakan halaqah virtual yaitu Al-Quran dan Jalan Hidup Mapan. Ini menjadi bekal bagi semua, khususnya bagi para mahasiswa dan para umumnya, bahwa dengan mempelajari Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, kita bisa hidup sukses dunia dan akhirat. Wabil khusus bagi alumni di ilmu Al-Quran dan tafsir tidak merasa minder untuk berkiprah di dunia akademik maupun non-akademik. Seringkali alumni IAT kok minder di masyarakat, tidak menjadi inisiator atau leader utama dalam hal melakukan perubahan atau bidang pendidikan di masyarakat. Padahal kalau kuliah di ilmu Al-Quran dan Tafsir itu semua kajian itu ada di dalam Al-Quran. Maka nilai-nilai pesan dan Al-Quran itu dapat dikaji dan didekati dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ini yang harus dilakukan khususnya para mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, kira-kira lulus di dalam masyarakat itu menjadi leader, menjadi orang yang inovator atau orang yang menjadi inspirasi bagi umat, bagi masyarakat, tidak menjadi orang yang ikut hidup di dalam masyarakat.
Karena itu nanti yang akan diberikan ilmu dari Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur ini menjadi bekal kita semua untuk dapat hidup di masyarakat, bagaimana kita berkiprah bersama Al-Quran itu di masyarakat diterima dengan baik. Karena itulah alumni ilmu Al-Quran dan Tafsir tidak menjadi orang yang terbelakang, tetap menjadi insan yang kreatif, orang yang memiliki gagasan inovasi, bagaimana beliau hafal Al-Quran, kemudian mendirikan yayasan. Itu tentunya bahwa proses yang harus dilakukan. Sehingga kita tidak, tapi bagaimana beliau perjuangannya dari menuntut ilmu sampai menjadi sekarang ini, bahkan mendirikan suatu yayasan. Kemudian Yayasan Darul Quran juga ada di berbagai belahan di Indonesia gitu ya. Bahkan santrinya ada dari luar negeri. Nah itu mudah-mudahan dari peserta yang hari ini hadir ke depan diharapkan mampu menjadi penerus dari Pak Kiai Yusuf Mansur, Amin. bisa memberikan nuansa pencerahan bagi masyarakat, bisa mendirikan lembaga yang baik, yang itu adalah mengajarkan Al-Quran, kemudian dengan kemasan yang baru tentunya akan menjadi lebih menarik di mata masyarakat. Nah itulah harapannya dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan di sini tidak hanya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, mungkin juga hadir dari berbagai jurusan atau lintas jurusan, atau juga tidak hanya dari Cirebon, bahkan dari Rejeb Cirebon. Ini yang kita terima dari para panitia, bahwa alhamdulillah peserta yang daftar itu adalah 95 melalui Zoom meeting. Kemudian yang lain biasanya melihat atau mengikuti kajian halaqah virtual ini melalui Facebook jurusan HMJ, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kami ucapkan selamat HMJ Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang sudah bersedia, dan bahkan setiap halaqah ini menghadirkan tokoh-tokoh yang berkaliber nasional, dan insya Allah ke depan akan menghadirkan tokoh-tokoh kaliber secara internasional. Mudah-mudahan prestasi ini terus dijaga oleh HMC Ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk selalu kreatif di tengah-tengah masa pandemi. Tidak hanya meratapi hidupnya susah di masa pandemi atau belajar mengeluh terus gitu ya, tetapi bagaimana kita tidak mengeluh di era pandemi. Semua memang keadaan sulit, tapi bagaimana kita tetap bahagia di masa yang sulit. Nah ini yang tafsir kebahagiaannya Pak Didi Junaidi juga perlu kita selami, karena salah satu dokter dan inspirasi bagi kita semua. Banyak penulis, beliau menulis tafsir kebahagiaan. Itu yang bisa berlanjut kegiatan halaqah secara virtual, dan kita semua mendapatkan manfaat serta keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, serta mampu mencerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Pak Kiai Haji Yusuf Mansur, dan mudah-mudahan ke depan lahir sosok seperti Kiai Haji Yusuf Mansur yang mampu membawa dan memberikan kajian Al-Quran pada setiap masyarakat dan bisa berkiprah di dunia. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang kemudian yang terakhir, kami mohon maaf atas nama jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir apabila pada kegiatan hari ini terdapat kekurangan, dan mohon kekurangan itu berikan sampaikan kepada kami, seperti filsafatnya nasi Padang gitu ya. Kalau ada kekurangan maka sampaikan pada kami, tapi kalau rasanya enak silakan sebarkan kepada yang lain. Dan mudah-mudahan ke depan juga mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir semakin banyak peminatnya, dan alhamdulillah pada tahun 2020 sudah 3 kelas, dan
visi misi dari jurusan ilmu Al-Quran Tafsir, yaitu unggul dan terkemuka dalam bidang kajian ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan paradigma integratif, aktif, dan transformatif dengan kemajuan dengan mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi pada tahun 2025. Di dalam ini ada integrasi keilmuan, yaitu bidang-bidang ilmu dan sekaligus selaras dengan perkembangan teknologi. Karena di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir sendiri banyak beberapa alumni yang menjadi guru, maka salah satunya adalah profil lulusannya selain menjadi mufasir pemula sebagaimana dicetuskan oleh Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia, di samping itu juga menjadi tenaga pendidik. Kemudian yang kedua yaitu menjadi ahli asisten peneliti bidang sosial keagamaan, dan terakhir yaitu mudah-mudahan ada yang muncul dari pencetus perancang teknologi aplikasi dalam bidang Al-Quran dan Tafsir. Itu sekilas profil dan tujuan dari program jurusan Al-Quran dan Tafsir dari kami atas nama jurusan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kajur atau Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berhubung narasumber belum bergabung ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada hadir dari Ibu Umayyah mungkin. Hadir. Oh, mohon maaf ya. Lagi nyari headset, bentar. Oke, nggih. Oh, lanjut dulu. Nggih. Mungkin ada prakata dulu dari Ibu Umayyah. Sedikit mungkin, Bu. Mana dong?
Ya baik, sembari menunggu ya, kita sedikit info saja dulu bahwasannya Halaqah virtual ini sebuah solusi di tengah pandemi ya, karena di HMJ sendiri memang aslinya diadakan secara offline ya, rutin kajian entah itu seputar dunia tafsir, dunia Al-Quran dan isu-isu terhangat yang lainnya. Nah, berhubung karena ada tuntutan dari pemerintah bahwasanya ya perkuliahan juga menggunakan sistem daring, jadi eh, kajian pun yang bagaimana caranya kajian tetap berjalan namun protokol kesehatan tidak dilanggar. Jadi dari sebelum-sebelumnya memang kita sudah sering mengadakan halaqah virtual ya. Jadi sebuah ya kajian kami kemas dengan bentuk halaqah virtual seperti itu. Sedikit info bahwasanya pada halaqah virtual sebelumnya kita dapat menghadirkan beliau Mas Syafiq Ali dari ya founder islami.co dan juga Mbak Jati Safitri dari medcom.id yang uh, membahas kemarin itu tentang wajah Islam di dunia digital. Dan sebelum-sebelumnya juga dalam acara Nuzulul Quran dan yang lainnya kita juga menyelenggarakan kajian serupa dari beberapa narasumber-narasumber yang kita pilih. Yang terakhir itu yang di di Nuzulul Quran kita dapat menghadirkan beliau Ustadz Royhan Firdaus. Beliau adalah alumni dari Pusat Studi Al-Quran. Pendirinya tak lain yaitu Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita dapat membahas tema Nuzulul Quran bersama beliau. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat berjumpa walaupun hanya virtual, semoga tidak mengurangi nilai keberkahan kita, berjumpa kepada dengan sedikit grogi deh. Dengan Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran yang cabangnya memang mungkin ada di mana-mana, mungkin salah satunya ada di sekitar peserta sendiri ya. Di Cirebon juga saya dengar juga ada, namun belum sempat mengunjungi ke sana. Mungkin setelah acara ini ada kesempatan nanti kita bisa bersilaturahmi ke Darul Quran yang di Cirebon mungkin. Ya, sedikit info ya kepada para peserta, silahkan untuk menyalakan videonya, namun tetap di mute ya. Nggak apa-apa biar kita sama-sama saling melihat, saling jumpa gitu. Udah komplit semua belum? Sudah, Kiai. Alhamdulillah, maka bisa langsung dimulai saja. Apa tema besarnya? Ya, jadi sedikit dulu ya, Kiai. Kita mengangkat tema Al-Quran dan Jalan Hidup Mapan. Itu Subhanallah. Ya, terinspirasi atau dilandasi dari seringnya keluhan-keluhan dari kita kan dari mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yai Ansyah Nur Jati Cirebon. Jadi kerap kali di jurusan kita itu ya terutama dari mahasiswa-mahasiswa baru yang memang
belum tahu arahnya, jadi sering menanyakan kita setelah lulus itu mau jadi apa gitu loh. Nah, mungkin dari pemaparan Yai nanti, bisa apa ya, memotivasi khususnya mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir dan umumnya mahasiswa lainnya untuk apa ya, bagaimana tuntunan Al-Quran ini agar dapat menjalani hidup yang mapan, bahwasanya mapan itu tidak salah gitu loh. Mungkin dari sedikit dan silakan ya, pemaparannya bisa langsung dimulai. Jadi ini semua fakultasnya atau jurusannya Quran ya? Ada umum juga sih, kita terbuka buat umum juga. Tapi rata-rata dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para pimpinan yang hadir, insyaallah, dan kawan-kawan semua, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan, bantuan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada jurusan yang paling senang dan paling hebat di dunia ini, justru jurusan itu namanya jurusan tafsir hadis. Ya. Apalagi kalau sudah langsung nyandang nama Quran. Ya. Sekarang nama jurusannya apa? Kalau sekarang dipisah dulu tafsir hadis, sekarang ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis sendiri ya. Nah itu. Apalagi kalau nama jurusannya langsung pakai nama ya, Al-Quran dan tafsir. Wah, ketempelan namanya aja, ketempelan namanya doang, itu mestinya kita bayar. Ya. Cuman ketempelan namanya doang. Oh. Ya. Pokoknya kalau sudah ketempelan nama Quran, apapun bentuk nama Qurannya, bisa Al-Furqan, ya kan? Ya, bisa Ad-Dzikr dan lain sebagainya, maka disitulah sebenarnya letak keistimewaannya. Nah, kenapa kemudian ada misalnya anak-anak jurusan tafsir hadis atau sekarang misalkan Al-Quran dan tafsir yang mungkin kebingungan ntar jadi apa, mau kemana, mau gimana, kalau tadi saya sempat menyimak, barangkali karena memang belum melihat ke dalam isi Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ini ibarat kebun dan buah, ya, kebun yang berbuah, maka sesungguhnya ia adalah kebun yang buahnya hebat sekali, manis, ranum, banyak, lebat, nggak pernah putus, yang emang harus kita bagikan kepada seluruh penduduk bumi. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat saya jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat jauh dari yang namanya kekayaan, kesuksesan, hidup tenang, boro-boro cerita mapan dan ada kelebihan, ya, yang ada malah ceritanya adalah kenestapaan, menderita, wes susah betul itu. Baik disebabkan memang karena dosa sendiri maupun disebabkan banyak hal ya, seperti kebodohan, ya, ketidaktahuan, atau memang mungkin ada memang perjalanan takdir kali. Nah, saya bersyukur episode-episode itu saya kemudian memegang Quran.
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya kemudian mengenal Quran. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya membaca Quran. Kemudian melihat-lihat isinya, melihat-lihat maknanya, melihat-lihat terjemahannya. Hingga kemudian saya memutuskan untuk menghafalkannya. Jadi saya menghafalkan Quran ini setelah saya kuliah. Gitu. Jadi episode kuliah itu selesai dengan dipaksa ya. Jadi dengan dipaksa keluar. Belum selesai tapi dipaksa keluar. Episode-episode di titik nadir bahkan minus, disitulah saya kemudian tadi mengenal Quran dan kemudian memutuskan untuk menghafal Quran. Saya terkaget-kaget, terkagum-kagum, dan kemudian merasa rugi. Kemana aja saya dulu, gitu. Ya. Kemana aja saya dulu. Kok punya Quran, nggak menyadari betapa hebatnya Quran ini. Gitu. Saya berkenalan lagi baru dengan Al-Quran. Lompat-lompat gitu ketika membaca Quran. Gembira gitu ketika membaca Quran. Makanya perasaan inilah sebenarnya yang semestinya dimiliki oleh anak-anak jurusan tafsir hadis atau yang sekarang ya jurusannya Al-Quran dan tafsir. Bahwa kebahagiaan dia itu adalah dia ya, atau kita gitu ya bisa mempelajari Quran gitu. Secara emang siapa sih kita gitu kan? Boleh memegang Quran, boleh membacanya, boleh mempelajarinya. Emang siapa gitu? Saya memulai kemudian dari yang paling pertama, yakni bismillah. Paling pertama, kalaulah disepakati bahwa ayat pertama adalah bismillah. Tidak semua kan? Ada yang pendapat mengatakan ayat pertama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi saya mengambil pendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min ayati suratil Fatihah. Lalu saya kemudian membaca gitu. Dalam kondisi saya butuh kemurahan Allah. Butuh kemudian kebaikan Allah. Saya punya begitu banyak permintaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tanpa sadar waktu itu tahun 1998 saya menangis. Ketika saya menyadari Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman. Akulah Allah yang maha pemurah. Kamu mau apa, Suf? Gitu. Kamu butuh apa, Suf? Kamu perlu apa, Suf? Semua yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, itu punyaku. Dan aku adalah Ar-Rahman. Belum nyampe saya kepada Alhamdulillah, saya sudah merasa terlalu jauh saya meninggalkan Quran. Baru bismillah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mungkin karena memang lagi melo ya. Lagi apa ya? Ya saya membaca lagi Quran tuh di penjara.
Ya, atau mungkin saudara-saudara perlu dipenjara dulu kali ya. Supaya bisa bersepi-sepi dengan Quran, ya, berduaan dengan Quran, lalu kemudian Quran say something gitu. Say something to you all gitu. Tell something to you all gitu loh. Dia kemudian ngasih tahu sesuatu kepada kita. Orang gitu kan. Bayangin coba. Yusuf Mansur hidup lagi hatinya hanya dengan satu ayat pertama. Baru bismillah. Baru bismillah. Baru bismillah. Dan itu belum ke rohim. Baru ke rahman. Saya kemudian ngambil kertas waktu itu yang kemudian lahir buku pertama. Yang judulnya Mencari Tuhan. Pertanyaan saya adalah. Jika engkau adalah Ar-Rahman. Berhakkah saya begitu terhadap kemurahanmu? Berhakkah saya masih meminta kepadamu? Berhakkah saya mendapatkan apa yang engkau miliki ya Allah yang bisa ku minta, ku ambil? Dan gak perlu saya menjawab karena jawabannya sudah dikasih oleh Allah. Bahwa tidak ada syarat terhadap Ar-Rahman ya Allah. Setidaknya ayat ini tidak ada harful istithna'nya. Tidak ada pengecualian. Enggak ada Allah bilang, aku ini Rahman kepada as-salihin misalkan. Lis-salihin. Waduh, kalau ayat pertama bunyinya begitu, Bismillahirrahmanirrahim lis-salihin. Misalkan itu. Mati saya. Mati saya, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim lil mu'minin. Wah, mati saya. I am not believers gitu kan? I was not believer gitu. Setidaknya saya melenceng, saya jauh. Nggak pantas disebut beriman gitu kan? Kalau muslim mungkin itu, tapi disebut muslim juga saya nyatanya nggak menerima kehadiran dia gitu loh. Ngeyel gitu kan, I am minal ngeyelin gitu kan. Dulu itu, ana minal ngeyelin gitu. Dulu dari golongan orang-orang yang ngeyel. Kalau dikasih tahu kenapa begitu, kenapa begini. Tidak taslim, tidak muslim. Maka saya langsung bisa punya jawaban. Oh, dia Rahman lil jami'. Dia itu maha pemurah buat siapa aja. Gitu. Masuk ayat yang kedua gitu. Itu benar-benar tuh bacanya begitu caranya. Cara bacanya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan seru sekalian alam. Masya Allah. Iya benar. Nggak jelas tuh. Tapi waktu itu ada sesuatu gitu yang masuk ke hati saya gitu, ke pikiran saya para ya, ibu bapak pimpinan, mohon saya dikoreksi. Gitu ya. Dia bilang, di sini nggak ada keluhan ya. Kecuali Allah meminta saya memulai saja lagi, lalu bersyukur. Itu. Nggak ada pilihan untuk mengeluh, Allah menyuruh saya menyebut namanya saja, lalu mensyukuri. Dia. Apa yang harus saya syukuri, saya bilang. Oh, salah satu yang saya syukuri adalah ternyata saya masih boleh menyebut namanya. Iya kan, saya menyebut namanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyebut namanya loh, saya bilang. Hah? Ya kan kita kalau disebelin nama orang tua aja, kita nggak boleh nyebut nama dia. Iya. Iya kan? Nggak sopan nih menyebut nama. Bukan, misalkan kita lagi dimarahin nih. Oh, iya. Terus kita manggil kan, Bu gitu kan. Terus apa kata ibu kita? Jangan panggil-panggil ibu. Gitu. Oh, iya. Bapak juga jangan panggil-panggil. Gitu. Kamu udah bukan anak ibu lagi. Gitu. Kamu udah bukan anak bapak lagi. Gitu.
Lah saya masih boleh ngaji gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nangis bos. Nangis itu. Nangis masih boleh. Baca Quran, masih boleh megang Quran, masih boleh kemudian menyebut namanya. Ya, ketika saya bertemu ayat 2 suratul Fatihah, saya apa yang nggak percaya. Saya masih boleh memuji Engkau ya Allah. Dahsyat saya bilang. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman pada nanya, apa sih yang nanti saya bisa kerjakan setelah lulus? Ngapain nunggu lulus gitu loh. Kerjaan saudara-saudara hari ini adalah mempelajari Quran, menikmatinya, merasakannya, dan membagikannya. Lalu kemudian saudara-saudara sendiri mengubah diri saudara, memperbaiki diri saudara, lalu kemudian keluar mengubah dan memperbaiki sebanyak-banyaknya orang, hingga kemudian mengubah dan memperbaiki bangsa, negara, dan dunia bil Quran. Oh, coba. Ya, Ngapain nunggu lulus? Ngapain nunggu nanya-nanya nanti kalau udah lulus jadi apa? Loh, tugas Anda sekarang adalah mempelajari Quran. Saya ulangi nih. Ya, dicatat tuh. Mohon ada yang nulis di chat. Tolong ada yang tulis di chat. Tugas saya, kita semua sebenarnya bukan cuma jurusan tafsir hadis atau Quran dan tafsir atau perguruan-perguruan tinggi Quran. Ini sebenarnya tugas, pekerjaan, activities ya every single Muslim gitu. Apa? Mempelajari Quran, lalu kemudian menikmati dan merasakannya, dan membagikannya. Asik. Hah? Mana nih? Belum ada yang nulis nih. Tulis di chat itu. Mempelajari Quran, menikmati dan merasakannya. Yakni feel it gitu loh. Enjoy it gitu loh. Menikmati dan merasakannya, dan kemudian membagikannya. Dengan Quran kita kemudian mengubah dan memperbaiki diri kita. Ya, makasih nih buat Fuad, Fatin yang nulis. Ya. Kita kemudian bisa mengubah dan memperbaiki diri kita dengan Quran. Dengan izin Allah. Dan kemudian bisa mengubah dan memperbaiki lingkungan kita. Bahkan kemudian bukan cuma keluarga kita, tapi juga kaum, bangsa, negara, dan dunia ini. Wah, top ini. Itu pekerjaan kita itu. Itu pekerjaan kita. Subhanallah. Saya skip ya. Saya jalan itu. Ayo ayat demi ayat. Gitu. Terus saya baca gitu dengan spirit tadabbur ya, dengan spirit kemudian mempelajari, ya, enjoy reading juga, ya, spiritnya adalah menikmati bacaannya, kemudian feel reading gitu ya, jadi juga membaca dengan berusaha merasakan gitu ya. Sampailah kemudian saya misalkan pada ayat 29 surah Al-Baqarah. Buat yang pada dekat dengan Quran, silakan dibuka. Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 29. Saya merhatiin itu bolak-balik ayat ini gitu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna
sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Bolak-balik saya lihatin kenapa ayat ini ada sebelum ayat 30 ya, gitu. Hah? Kenapa ayat ini ada sebelum ayat 30 ya? Kelak di kemudian hari, hampir saya ganti nama jadi Adam Mansur. Tadinya tuh mau ganti nama nih jadi Adam Mansur. Oh, saya jadi Adam aja deh. Emang ada apa dengan Adam? Adam tergelincir. Gitu kan? Adam bersalah. Adam melanggar. Adam berdosa. Adam terusir, diusir. Itulah yang ada di lembar ke-6 ya. Halaman ke-6 ayat 30 sampai kemudian 37. Yang membuat saya kemudian pengen menjadi Adam karena saya sama-sama bersalah. Saya sama-sama tergelincir, sama-sama ngaco, sama-sama ngawur di depan Allah yang Maha melihat, Maha menatap, Maha mengawasi, Maha memberikan segalanya, tapi saya masih nyari yang enggak ada, bahkan kemudian melanggar yang dilarang. Saya di penjara, Adam diusir. Hampir saya bilang, oh saya jadi Adam Mansur aja deh. Kenapa? Ya, nanti di surat Ali Imran, silakan dibuka surah Ali Imran. Ayat 33. Surah Ali Imran ayat 33. Ternyata kemudian Adam berhasil bertransformasi lagi menjadi Al-Mustafa. Coba perhatikan ayat 33. Innallaha astafa Adama asik. Oh, ternyata Adam kemudian berhasil menjadi the chosen one. Saya ngelihat nih yang begini-gini. Di kemudian hari kemudian saya berjuang menjadi Al-Mustafa. Dan seperti yang saya bilang tadi, kemudian saya pun mencoba mengubah dan memperbaiki orang-orang yang saat itu atau saat ini seperti Adam pada saat diusirnya, agar mereka kemudian menjadi Al-Mustafa. Menjadi orang-orang yang terpilih. Dan luar biasa ini. Banyak ini orang-orang yang kemudian bangkrut karena kesalahannya. Jatuh miskin karena kelalaiannya. Terlempar dari kehidupannya. Nah, itu kan tadi saya bilang, tugas kita adalah mempelajari Quran, menikmati, merasakannya, dan kemudian membagikannya pada yang lain. Saya ketika sudah ketemu dengan izin Allah sedikit sekali dari karunia Allah berupa pengajaran dan nasihatnya lewat Quran. Saya kemudian mulai mendatangi Adam-Adam modern di dunia ini. Tak dudukin dia. Deng. Ayat 33, sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Asik. Rasulullah Muhammad SAW memang dia adalah Al-Mustafa. Karena itu kita suka bersalawat kan? Dengan salawat Al-Mustafa. Betul tidak? Ya, betul. Apa salawatnya? Betul-betul aja. Ya Rabbi bil Mustafa. Itu. Ya Rabbi bil Mustafa. Gitu kan? Wahai Tuhanku dengan keberkahan Al-Mustafa. Ternyata Al-Mustafa bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa? Secara fisikiah gitu ya. Secara kemudian fisik. Al-Mustafa pertama adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Innallaha astafa
Adam. Allah kemudian memilih Adam. Gitu. Oh, saya bilang, hebat ya Adam ya. Dari terusir loh. Dari terusir loh. Hah? Hah? Dari terbuang loh. Hah? Dari diusir dan dibuang. Terus saya mikir, waduh saya kan DO ini. Saya DO dulu. Berarti kalau saya nanti jadi Adam Mansur, besok nanti rektor akan mengundang saya ke panggung gitu. Saya dari dulu udah dejavu nih, udah ngebayangin gitu kalau nanti saya berhasil ya meniti jalannya Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Yuna, dan kemudian Allah terima saya menjadi Al-Mustafa, maka nanti keadaannya akan berbalik dan lebih dari sebelumnya. Saya sambil ngaji tuh sambil ngebayangin besok rektor IAIN waktu itu ya, belum jadi UIN. Nanti akan ngomong begini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hadir di tengah-tengah kita semua ada Jam'an Nur Khotib Mansur, itu nama saya, nama asli. Ada Jam'an Nur Khotib Mansur. Dulu beliau kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi kemudian karena sesuatu hal beliau di DO. Hari ini kehormatan buat kita ada beliau di tengah-tengah kita. Dari dulu saya udah ngebayangin tuh. Wih, kalau nanti saya ngetrek jalur Adam, maka bunyinya nanti begini. Innallaha astafa Yusufa. Gitu kira-kira. Asik. Hah? Innallaha astafa Yusufa. Gitu. Kenapa? Karena ittiba'an li Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena kemudian ittiba kepada cara kemudian Adam hidup kembali. Apakah susah Adam hidup kembali? Meniti jalannya kembali? Tidak. Karena Allah bilang di dalam ayat 38-nya. Ya. Ayat 38-nya nih. Allah bilang apa? Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Udah segini doang, resepnya nggak neko-neko kok, nggak macem-macem. Ya saya bilang encer ini mah, cuman betulin yang wajib. Ngidupin yang sunnah. Itu doang. Jalanin yang disuruh. Tinggalin yang dilarang. Itu doang. Siap. Gitu. Lah kemudian terjadilah penyingkapan sedikit rahasia ayat 29. Ya. Wah, ini yang namanya Mustafa pada seneng nih. Mustafa hadir taat. Iya, kalau namanya udah Mustafa, maka seluruh pikirannya kelasnya harus kelas Al-Mustafa. Langkahnya harus langkah Al-Mustafa. Betul nggak? Kelasnya harus kelas Al-Mustafa. Oke, saya kemudian mendapatkan sedikit insight gitu ya. Oh, saya bilang luar biasa. Kenapa ayat 29 didahulukan? Untuk menjamin kepada Nabi Allah Adam bahwa di bumi pun kamu semua aku siapin segala sesuatu. Gitu. Kan kalau Adam di sorga disiapin semuanya emang di sorga gitu kan? Betul kan? Emang di sorga ya wajar disiapin segala sesuatunya. Tapi kemudian Allah memberikan rahasia kecil. Makanya ayat 29 didahulukan. Bahwa dialah Allah yang telah menciptakan kamu semua. Dan memberikan apa yang kita butuhkan semua di bumi. Jadi saya bilang, meskipun kemudian Adam notabene kemudian bersalah,
karena Ar-Rahmannya dia gitu loh. Nanti kembalinya ke atas nih. Kembalinya ke atas nih ke ayat 1 suratul Fatihah. Karena dia adalah Ar-Rahman, maka dia siapin juga buat mereka yang salah, yang berdosa, yang enggak beres. Makanya anak-anak Quran tafsir ya, anak-anak tafsir hadis, apalagi yang menyandang memang kampus Quran misalkan kayak IIKI, PT IKI, nama kampusnya udah langsung pakai Ki loh. Pakai Ki loh namanya langsung tuh. Waduh, nggak boleh tidak mempelajari Quran. Bahkan kalau bisa jauh di atas beban kurikulumnya. Beban SKS-nya. Karena saya melihat nih kisah demi kisah menghidupkan seorang Yusuf Mansur yang saat itu lemah sekali, hina, gak punya apa-apa. Hampir saya kemudian menjadi Tolut. Hampir saya jadi Tolut. Tolut Mansur. Hampir. Ya. Jadi nama asli saya ada Mansur. Lalu saya pengen reborn. Pengen lahir kembali. Pas keluar dari penjara, saya milih-milih nama. Namanya apa ya? Gitu. Nama barunya apa ya? Gitu. Pilih-pilih gitu. Kemudian ada kisah Tolut gitu kan. Ya. Kisah Tolut tuh. Ya. Di Al-Baqarah 200 ya. Silakan dibuka. Kisah Tolut. Ya. Di suratul Baqarah. Ayat 246. Inilah awal kisah kelahiran Tolut. Menarik buat saya menjadi Tolut. Gitu. Kenapa menarik menjadi Tolut? Karena Tolut sebelumnya tidak dikenal. Dia bukan siapa-siapa. Dan nggak punya apa-apa. Jadi saya pikir, wah asik juga nih jadi Tolut gitu zaman dulu tuh. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم Wallahu alimun bizzalimin. Ketika kemudian mencari nasional great leader, nama Tolut nggak ada di radar. Nggak ada di radar. Sekelompok pimpinan di Bani Israel maju kepada nabinya, meminta dipilihkan panglima perang yang bisa mimpin mereka berperang melawan Jalut. Belum ada nama Tolut. Waktu itu saya mikir, wah, udahlah anggap aja saya dari nggak ada, dari nggak punya, dari bukan siapa-siapa. Oke. Berarti saya ini mungkin bisa menjadi Tolut. Kita lihat ayat 247.
Bukti bahwa nggak ada yang kenal Tolut itu siapa. Ketika nabinya menyodorkan nama Tolut, Bani Israel pada bingung. Ini Tolut yang mana? Gitu. Hah? Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nanti kita ketemu lagi nih kosakata al-Mustafa. Kita ketemu nih kosakata al-Mustafa. Kalau Allah emang udah pilih seseorang, jadi maka jadilah. Qala innallaha astafahu alaikum. Itu dia. Hah? Ketemu ayatnya? Qala innallaha astafahu alaikum. Udah kata Allah. Kata Nabi juga begitu. Udah. Allah udah pilihin Tolut buat kalian semua. Mereka bingung. Tolut yang mana? Ada celangak celinguk kenal ente sama Tolut? Nggak kenal. Ada sih Tolut, tapi kayaknya kok nggak gitu deh. Gitu. Ternyata Tolut udah dirubah oleh Allah. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Udah dirubah, ya ditambahin ilmunya, bentuk fisik badannya, dan dikasih kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Banyak orang-orang yang kemudian berubah, becoming Tolut gitu loh. Tadinya no one gitu ya. Tadinya ya bukan siapa-siapa gitu, tapi becoming someone gitu loh. Ketika reuni SMA ya, kemudian pada nanya-nanya gitu kan. Lu kenal si Mansur? Mansur yang mana? Gitu. Itu yang suka tidur melulu. Oh, Mansur yang itu gitu. Yang suka dijewer tuh. Yang suka disetrap di depan kalau upacara gitu. Jangan salah lo, dia udah jadi doktor gitu. Bahkan doktornya dari Harvard. Wah, lain lah gitu. Becoming Tolut gitu. Nah, saya merasa ini Quran, inilah hadiah terbesar buat kita gitu loh. Buat saudara-saudara semua gitu. Jadi nggak usah mikirin nantinya, sekarang ini syukuri dulu gitu loh. Waduh, kita bisa kuliah ya di jurusan Quran deh. Masya Allah, la ilaha illallah. Tinggal kita kan mempelajari Quran buat semesteran, gitu ya. Mempelajari Quran buat ujian, itu kan. Atau mempelajari Quran memang untuk menikmati, gitu kan. Merasakan. Dan kemudian membagikannya pada orang lain. Apakah kita mau kemudian mempelajari Quran untuk diwisuda, atau kita mempelajari Quran untuk mengubah diri kita, keluarga kita, bangsa itu. Betul nggak? Kampung kita, kota kita, negeri kita. Apakah sekedar untuk kemudian kita nanti diwisuda atau untuk itu? Nah, tergantung kita nanti. Panjang nih ceritanya. Saya belum cerita pengen jadi Sulaiman Mansur nih. Oh, hampir juga jadi Sulaiman Mansur. Apa Sulaiman aja ya. Kan Sulaiman juga bangkrut juga itu kan. Di surat Shad itu. Di surat Shad ya. Coba dibuka sedikit deh. Sebagai penutup ya. Sebagai penutup ya. Surah Shad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah bukain pintu hikmah buat kita. Ya, lihat ayat 34 langsung. Surah Shad ayat 34.
Hancur Nabi Sulaiman, hancur. Kolaps, bangkrut, jatuh. Kerajaannya dicabut, kekuasaannya dicabut, kekuatannya dicabut. Bahkan menurut sebagian kemudian pendapat, Nabi Sulaiman lumpuh. Itu ayat 34 tuh. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Hancur itu. Ya. Tapi kan kemudian dia reborn gitu. Nabi Sulaiman kemudian reborn. Dan yang dilakukan cuman 3 langkah doang ini. Ya. Jadi saya bikin kuliah online ya di www.kuliahwisatahati.com. Judulnya adalah 3 langkah Sulaiman. Asik. Untuk memiliki ya kerajaan Sulaiman cuman 3 langkah doang, Bos. Kalau kita nurut syarat dan ketentuan manusia panjang kali lebar. Tapi ternyata kalau kita pakai caranya Nabi Allah Sulaiman cuman 3 langkah saja. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah summa anab. Tuh, ujung ayat 34. Kembali kepada Allah. Menghentikan semua perbuatan yang sia-sia. Apalagi sampai yang salah. Dosa dan maksiat. Berhenti. Bertobat. Kembali pulang pada Allah. Kemudian yang kedua apa? Qala rabbighfirli, beristighfar. Sederhana kan? Masa susah? Gampang ini. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Wahabli mulka, minta sama Allah. Selesai. Habis itu kemudian Sulaiman memiliki kerajaan lebih daripada kerajaan ayahnya. Ketika Nabi Sulaiman masih mewarisi kerajaan Daud, cuman 1 ayat narasi tentang kerajaan Daud. Tentang kerajaan Sulaiman. Yakni ayat 31 saja. Tapi ketika reborn, Nabi Sulaiman kemudian berdiri di atas kakinya sendiri. Nabi Sulaiman kemudian menikmati 5 ayat dari Allah Jalla Jalaluhu. Hampir saya jadi Sulaiman. Waduh, saya jadi Sulaiman Mansur aja deh. Gitu. Tapi akhirnya kemudian pilihan jatuh kepada Yusuf Mansur. Karena ternyata kisahnya lebih mirip yang Yusuf. Asik. Aduh, dari kecil udah misa sama bapaknya. Saya misa sama bapak saya dari kecil. Kemudian kesana kemari melanglang buana. Ujung-ujungnya di penjara. Oh sama nih, gitu. Nah, terus Yusuf kemudian menjadi raja, gitu kan? Menjadi perdana menteri, menjadi pembesar, gitu. Insya Allah mudah-mudahan Yusuf yang satu ini juga 2024 nanti, insya Allah. Amin. Sallu ala Nabi. Ya, udah segitu dulu. Nanti kapan-kapan bersambung lagi. Sallu ala Nabi. Artinya apa? Yang mahal buat saudara-saudara adalah saudara ini ya menyandang nama Quran. Itu. Dinikmatilah. Ayolah, pelajari Qurannya. Mau jadi pengusaha di Quran ada. Mau jadi politikus hebat di Quran ada. Dulu saya mendengar kata-kata itu kayak sebuah apa ya? Maksain nih. Semua ada di Quran, mana gitu. Ternyata betul ada. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Silakan. Saya kembalikan kepada moderator yang mulia. Ya, baik, terima kasih atas sharingnya atau sharing pengalamannya dari beliau Kiai Haji Yusuf Mansur. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan label kita yang Al-Quran itu kita memang harus disyukuri, dan tugas kita bukan hanya nanti akan tetapi sekarang juga sudah ada tugas kita, yaitu mempelajari Al-Quran, menikmatinya, merasakannya, dan kemudian membagikannya ke semua makhluk, baik di lingkungan keluarganya, desanya, provinsinya, atau bahkan mungkin di bangsanya. Nah,
semua orang berpeluang untuk menjadi al-mustofa. Nah, bagaimana caranya? Tadi sempat yang saya tangkap itu bahwasanya menjauhi larangannya, kemudian melakukan kewajibannya dan mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah itu akan kita dipilih menjadi sosok yang al-mustofa seperti itu. Mohon maaf, Yai, mungkin kita kasih kesempatan kepada para peserta tidak, Yai, untuk memberikan pertanyaan gitu, 1 atau 2 mungkin. Mangga, mangga. Oh ya, silakan bagi peserta yang ingin menanyakan, barangkali kita kasih kesempatan, masih ada sedikit waktu sebelum nanti ditutup halaqah ini. Silakan. Baik, silakan yang ingin memberikan pertanyaan, mumpung pada kesempatan kali ini kita sudah bertatap muka dengan beliau. Silakan. Saya mau nanya boleh? Oh iya, silakan Mas. Mangga, mangga. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin videonya, kameranya bisa diaktifkan Mas ya. Oh boleh. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama saya Iksan Alamsyah dari Cirebon. Masya Dari Allah. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mantap, Ihsan. Nur, cahaya. Insyaallah, harus hafal surah Nur, surah An-Nur. Masyaallah. Iya, sesuai nama itu. Keren itu. Ya, keren. Ya, mangga. Ya, di sini saya sedang berkhidmah dengan guru saya. Saya pengen minta minta wejangan apa arti hikmah untuk masa depan saya gitu tuh. Khidmah atau hikmah? Hikmah. Di samping saya ini sedang hikmah, di samping saya kegiatannya itu sedang kuliah juga, sedang kuliah di Poltekkes. Khidmat di mana? Hikmah di Al-Bahjah. Oh, dengan Buya Yahya. Iya. Oh, udah itu sebaik-baiknya. Insyaallah. Dan minta nasihat, minta wejangan dari Ustadz gitu, supaya saya tuh bisa istiqomah terus berkhidmah dengan guru saya. Setiap kali kita berkhidmat, ya, itu kan menjadi sedekah kita. Dan sedekah itu kan dikali 10 hingga 700 atau bahkan tidak terhingga. Saya sering nyampein ke teman-teman santri, ke anak-anak santri. Kalian jangan merasa berat kemudian menjadi santri pengabdian. Kan ada santri yang begitu lulus mau langsung kuliah. Ya kan? Sementara ada juga santri-santri yang kemudian ya masuk ke pengasuhan. Jadi setahun ngabdi dulu, gitu kan? Nah, lalu saya bilang, kalau Anda kemudian bersedekah 1 tahun, maka nanti Anda akan punya percepatan 10 tahun. Karena kan dikali 10. Gitu. Ya. Bagaimana kalau Allah kemudian menggantinya hingga 700? Berarti Anda sedekah setahun sama pondok, sama kiai, sama umat. Ya. Anda seperti mencapai nanti capaian yang mestinya baru tercapai 700 tahun. Nah, itu luar biasa. Jadi bagus khidmat itu. Keren. Ya, sudah istiqomah. Ya, sampai nanti kita disuruh pergi sama guru, baru kita pergi. Gitu. Keren itu. Keren banget. Keren. Keren. Insya Allah. Kapan-kapan nanti saya cerita-cerita soal khidmat ini. Insya Allah. Baik, oke. Yang punten. Ini ada bagus nih. Ada dari Fatin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Itu tadi kisahnya tentang laki-laki semua. Adakah yang motivasi untuk perempuan Ustadz? Loh, enggak Fatin. Cerita itu kan buat siapa saja. Kisah tadi kan kisah siapa saja gitu kan. Kisah seorang anak manusia kan. Mulai tadi saya cerita tentang rahmat. Saya bercerita tentang kemudian ayat 29. Saya bercerita tentang kemudian surat Al-Baqarah 30, 37, 38. Ya, 30 sampai 37 dan kemudian 38. Kemudian cerita
tentang tolut ya. Kalau Anda hari ini perempuan yang gak dihitung kan gitu ya. Ya kira-kira kan antum ya, Anda kan Siti Tolutiah kan begitu. Kalau tolut laki-laki ini Anda Siti Tolutiah. Ya. Ya, Anda pengen dong jadi perempuan yang dikenal gitu kan. Kalau pengen jadi perempuan yang dikenal, ya bismillah. Ikutin tracknya Tolut. Tracknya Tolut emang gimana? Oh, di sana ada doanya tuh. Rabbana afrigh alaina sabra. Kan begitu. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan seterusnya. Sampai kemudian kepada kisah Sulaiman. Ya, dan ini berguna kisah demi kisah ini buat siapapun, bukan cuma laki-laki dan perempuan, bukan cuma buat laki-laki tapi juga perempuan, dan bukan cuma buat mereka yang masih yang udah tua tapi juga masih remaja, anak-anak. Manfaat buat semuanya. Khair insyaallah. Ya. Ada dari mana nih Latifah? Ustadz lanjut mengenai khidmat tadi. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan dua pilihan? Antara orang tua yang sudah mengharuskan kita pulang dan guru yang masih menahan kita untuk mengabdi. Kita harus ikutin yang mana Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa dibicarakan. Ya, bicarakan dengan orang tua tentang keinginan guru. Lalu bicarakan dengan guru tentang keinginan orang tua. Di tengah-tengah kita kemudian bicara dengan guru dan orang tua, kita libatkan Allah. Nanti Allah ikut memutuskan dengan memberikan kita kemudahan menentukan pilihan yang mana. Kira-kira begitu. Oke, sepertinya sudah cukup. Sudah jam 5 ini. Ya. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita semua. Amin. Ya. Fuad, mana Fuad? Iya, mohon maaf tadi koneksi tidak stabil. Ya, Nah, ya makanya berhubung pakai petren. ya Ini baik. banyak perempuan ya. Iya benar Ya, banyak baik. akhwat nih. Ini udah pada Berhubung nikah belum ini? Yang mana yang mau nikah? Mana ada yang mau nikah? angkat tangan Tangan biar yang mau didoain. nikah. Allahu Ya, Akbar. berhubung waktu menunjukkan pukul 5:03, mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Namun kami sebagai host memohon kepada Kiai Yusuf Mansur untuk memimpin doa penutup biar Baik. berkah pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan belajar, mengingatkan diri kami tentang begitu hebatnya, begitu harusnya bergembiranya, riangnya, senangnya, semangatnya, karena kami diturunin Quran oleh-Mu ya Allah. Dihadiahin Quran oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, makasih. Bahkan teman-teman kuliahnya di urusan Quran. Sebagiannya memang ada yang bukan di Quran, tapi juga bersentuhan dengan Quran. Di rumahnya setidaknya ada Quran. Di handphonenya ada Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa lebih memperhatikan Quran. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Fuad. Salam buat para pimpinan. Ya, jangan lupa teman-teman semua nanti 2024 pilih saya. Jangan lupa. Amin, amin. Ya, baik. Paham nggak nih? Paham nggak nih? Paham, Pak. Paham. Baik, terima kasih atas. Terima kasih semuanya ya, Masya Allah. Ada Nur Aziza, ada siapa aja nih? Nur Wanda, ada Siti Rohmah. Hadir Ustaz, hadir. Hasbi As-Siddiq, waduh namanya keren. Munjala Munjali, namanya bener nih Munjala Munjali. Ihsanul Ma'arif, Nur Lela, cucu Marwah, Marwah utama. Ada Marwah yang enggak utama. Asrifah, ada Ani, ada siapa lagi nih? Malikul Ramdan, mantap. Susi, Ummu Salamah, Atikoh,
Daku Cirebon, Ustaz. Sabrin, oh Daku Cirebon, mantap. Dewi Anggreni, aduh, banyak ini. Anissa, Al-Faqih Ulumul Irfan. Arif, Rizky Mustafa, Fatoni, Ella Laitul Habibah, Swi, Suci, Abdul Hamid. Daku Tegal, Ustaz. Daku Tegal, Mardia. Mahbub, Haji Mahbub, Masya Allah. Muhammad Maimun. Siapa lagi? Salam dari Jawa Timur. Fajar Sari. Nisa Afifah. Titi Setiawati. Siapa lagi yang ada di sini? Kalau pimpinan yang ada di sini siapa? Apa Kajur, apa Dekan? Maimun. Itu Pak Haji Muhammad Maimun itu. Oh, assalamualaikum Pak Dr. Haji Muhammad Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Masya Allah, Ustadz, mohon doanya buat saya. Amin. Sama-sama. Doanya Ustadz, terima kasih banyak. Kapan-kapan nanti saya main ke sana. Insya Allah sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Syuf Mansur atas segala ilmunya. Semoga apa yang telah diberikan beliau kepada kita dapat bermanfaat. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 5:07, maka kami sebagai host undur diri dan juga atas nama Kajur ya Muhammad Maimun pamit undur diri. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Kalam. Maafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. wabarakatuh.